sebelumnya, yaitu apa sih yang dimaksud dengan gerakan? Gerakan adalah salah satu ciri dari makhluk hidup yang tujuannya untuk melaksanakan kegiatan hidupnya. Gerak yang terjadi pada tumbuhan bersifat pasif, di mana tidak memerlukan atau tidak perlu pindah tempat, tetapi gerak pada tumbuhan ini terjadi atau disebabkan oleh adanya rangsangan seperti cahaya, air, sentuhan, suhu, gravitasi, dan zat kimia. Kemudian pengertian gerak menurut Sitompul pada tahun 1995 berdasarkan penyebab timbulnya gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu gerak tumbuh yaitu gerak yang ditimbulkan oleh adanya pertumbuhan sehingga menimbulkan perubahan plastis atau irreversibel. Kemudian yang kedua yaitu gerak turgor, di mana gerak turgor ini adalah gerak yang timbul karena terjadi perubahan turgor pada sel-sel tertentu, sifatnya elastis atau reversibel. Berdasarkan asal rangsangan, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu gerak endonom atau autonom, dan yang kedua gerak esionom atau etionom. Gerak endonom merupakan gerak yang disebabkan oleh rangsangan dari dalam tubuhnya itu sendiri atau dalam tubuh tanaman tersebut. Sebagai contoh, pecahnya kulit buah lanturu. Berikut merupakan contoh dari gerak endonom, yaitu pecahnya kulit pada buah lanturu. Kemudian gerak esionom atau esionom merupakan gerak yang disebabkan karena adanya rangsangan dari lingkungan luar. Gerak ini dibedakan menjadi gerak tropisme, gerak nasti, dan gerak taksis. Gerak tropisme merupakan gerak yang dimana arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Tropisme di sini berasal dari bahasa Yunani yaitu trop yang berarti membelok. Sebagai contoh yaitu gerak batang tumbuhan ke arah cahaya. Pada gambar yang ditampilkan pada slide sebelumnya merupakan contoh dari gerak tropisme, di mana tanaman akan membelokkan arah tumbuh batang menuju datangnya sinar matahari. Gerak tersebut umumnya disebut dengan gerak fototropisme. Contoh gerak tropisme yang lain yaitu geotropisme, merupakan gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh gaya gravitasi bumi. Gerak ini dibedakan menjadi dua, yaitu geotropisme positif dan geotropisme negatif. Gerak geotropisme positif merupakan gerak pada tumbuhan yang dimana arah geraknya menuju gravitasi bumi. Sedangkan gerak geotropisme negatif merupakan gerak pada tumbuhan yang dimana arah geraknya menjauhi gravitasi bumi. Gerak tropisme selanjutnya adalah stigmatropisme, merupakan pergerakan pertumbuhan sel tanaman yang terangsang oleh sentuhan. Contoh tanaman ini yaitu pada tanaman sulur seperti anggur dan juga Brunsia ovid. Gerak tropisme yang terakhir yaitu hidrotropisme, merupakan gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh air. Sebagai contohnya yaitu pertumbuhan akar yang mengarah ke sumber air yang cukup. Selanjutnya yaitu ada gerak nasti. Gerak nasti ini merupakan gerak yang dipengaruhi oleh adanya rangsangan, tetapi arahnya itu tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Kata nasti ini berasal dari bahasa Yunani yaitu nastos yang berarti dipaksa mendekat. Untuk selanjutnya yaitu ada macam-macam gerak nasti. Yang pertama yaitu ada fotonasti. Fotonasti ini merupakan gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan cahaya matahari. Contohnya di sini terdapat dua contoh. Yang pertama ada bunga pukul 9 dan yang kedua ada bunga pukul 4. Bunga pukul 9 ini yang biasanya mekar ketika ia pukul 9. Nah, pada bunga pukul 4 biasanya mekarnya itu pada sore hari dan menutup esok paginya. Yang kedua ada niktinasti. Niktinasti ini adalah gerak nasti yang disebabkan oleh suasana gelap, berasal dari bahasa Yunani yang berarti nax, yang berarti malam.
Gerak ini dipengaruhi oleh perubahan tekanan turgor di persendian daun akibat perpindahan ion kalium yang bisa menyebabkan perubahan potensial ini osmotik. Auksin berperan dalam proses ini dengan angkutannya berkurang pada malam hari sehingga daunnya mengantuk. Contohnya yaitu pada daun pohon turi yang menutup saat malam dan membuka pada pagi hari. Yang terakhir yaitu ada seismonasti. Seismonasti merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan mekanis seperti sentuhan atau tekanan. Contohnya yaitu pada gerak mengatupnya daun putri malu. Daun putri malu ketika disentuh oleh manusia, dia akan menutup dengan tersendirinya karena terkena sentuhan. Rangsangan ini diteruskan ke seluruh tumbuhan sehingga daun-daun lain ikut mengatup untuk mengusir serangga. Mekanisme ini melibatkan perpindahan air dan ion kalium dari sel motor pada pulvinus. Respon ini terjadi dalam 1-2 detik dan daunnya kembali ke posisi semula dalam waktu berkisar 10 menit. Nah, penyebaran isyarat dalam gerak ini melibatkan mekanisme elektris dan kimiawi, dengan bahan kimia turgorin berperan penting dalam proses tersebut. Macam-macam gerak nasti yang keempat yaitu termonasti. Termonasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan suhu, seperti mekarnya bunga tulip. Bunga-bunga tersebut mekar jika mendadak mengalami kenaikan suhu dan akan menutup kembali jika suhu turun. Yang kelima yaitu haptonasti. Haptonasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh sentuhan serangga. Contohnya pada tumbuhan Dionaea, ketika serangga menyentuh bagian dalam daun, daun akan segera menutup, menjebak serangga di antara kedua belahan daun. Contoh lainnya adalah menutupnya daun tanaman kantung semar saat disentuh serangga kecil. Gerakan ini dipicu oleh sinyal mirip saraf atau rambut epidermis sensoris yang menghasilkan potensial kerja. Potensial ini bergerak ke jaringan daun bercuping rangkap, mengakibatkan cuping mengatup cepat dalam waktu sekitar setengah detik. Tumbuhan ini kemudian mencerna serangga dengan enzim untuk mendapatkan nitrogen dan fosfat. Yang keenam atau yang terakhir yaitu nasti kompleks. Nasti kompleks adalah gerak nasti yang disebabkan oleh beberapa faktor sekaligus. Rangsangan yang diterima dapat berupa cahaya matahari, suhu, air, dan zat kimia. Contoh gerak nasti kompleks adalah gerak membuka dan menutup pada stomata. Yang berikutnya adalah gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak berpindah tempat pada tumbuhan atau bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh datangnya rangsang, menuju atau menjauhi rangsang. Gerak taksis yang menuju ke arah datangnya rangsang disebut taksis positif, sedangkan gerak taksis yang menjauhi arahnya datangnya rangsang disebut taksis negatif. Gerak taksis ini dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, fototaksis. Fototaksis adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tubuh tumbuhan karena berpengaruh rangsang cahaya. Contohnya, euglena yang dikenai cahaya akan bergerak pindah tempat menuju ke arah datangnya cahaya. Contoh yang kedua yaitu gerak kloroplas ke sisi sel yang memperoleh cahaya. Macam-macam gerak taksis yang kedua yaitu kemotaksis. Kemotaksis adalah gerak seluruh tubuh tumbuhan karena berpengaruh rangsang zat kimia tertentu. Contohnya, bakteri oksigen yang bergerak ke tempat-tempat yang banyak mengandung oksigen. Yang kedua, spermatozoid pada Archegonium, lumut-lumutan dan paku-pakuan yang bergerak karena tertarik oleh zat gula atau protein. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.